Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fadlan. NIM saya 2430 40 127. Di sini saya akan menjelaskan hasil saya membaca artikel ilmiah yang berjudul Perancangan Aplikasi Rute Angkot Kota Bandung berbasis web menggunakan algoritma Breadth First Search. Nah, di sini ada ulasan judul. Judul artikelnya sudah cukup jelas dan informatif karena memuat objek penelitian yaitu aplikasi rute angkot Kota Bandung. Platformnya berisi web, metode atau algoritmanya menggunakan BFS atau Breadth First Search. Judul secara langsung menggambarkan isi penelitian sehingga pembaca dapat mengetahui fokus penelitian tanpa harus membaca keseluruhan dari artikel tersebut. Namun, judul bisa dibuat lebih ringkas tanpa mengurangi makna. Misalnya dengan menyediakan struktur kalimat secara keseluruhan, judul sudah spesifik, relevan, dan sesuai dengan isi penelitian. Seperti itu. Ulasan abstraknya telah memuat komponen penting, yaitu latar belakang masalah, seperti kurangnya informasi rute angkot, tujuan penelitian, seperti perancang sistem pencarian rute angkot, terus metode yang digunakan, algoritma BFS, dan metodologi pengembangan. Hasil penelitian, sistem mampu memberikan rekomendasi rute, sama kata kunci. Ada kelebihan juga kekurangannya. Kelebihannya yaitu bahasa jelas dan langsung pada inti penelitian, menjelaskan penggunaan graf dalam permodelan rute, lalu menyebutkan tahapan metodologi secara umum. Kekurangannya, tidak menyertakan hasil pengujian secara kuantitatif, misalnya tingkat keberhasilan atau performa sistem gitu. Lalu tidak menjelaskan keterbatasan sistem dalam abstrak, seperti itu. Tapi secara keseluruhan abstrak sudah representatif dan sesuai kaidah ilmiah, tetapi dapat diperkuat dengan data hasil pengujian, seperti itu. Lalu lanjut ke ulasan metode, yaitu ada ulasan metodenya terdiri dari observasi dan analisis masalah, wawancara kuesioner dan pengumpulan data dari dinas penghubung, lalu pengembangan sistem menggunakan model waterfall, terus pengujian menggunakan black box testing, seperti itu. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya di ulasan metode ini, yaitu pengumpulan data dilakukan dari sumber langsung seperti supir angkot dan pengguna. Ini kelebihannya dulu ya. Menggunakan metodologi pengembangan yang sistematis yaitu waterfall. Dijelaskan tahapan seperti communication, planning, modeling, terus construction, seperti itu. Terus terdapat diagram metodologi, gambar, seperti itu. Kekurangannya, tidak dijelaskan secara rinci jumlah responden kuesioner, tidak dijelaskan struktur graf yang digunakan atau jumlah node dan edge, seperti itu. Tidak ada analisis kompleksitas algoritma atau BFS. Lalu metode sudah runtut dan sistematis, tetapi perlu pendalaman teknis terutama pada implementasi algoritma dan pengujian, seperti itu. Lanjut ke ulasan diskusi dan hasil, yaitu pada bagian hasil dan implementasi, sistem mampu menampilkan pencarian rute berdasarkan titik awal dan tujuan menggunakan Laravel atau Beacon MySQL database, Tailwind CSS, dan Leaflet.js. Ketiga, implementasi antarmuka ditampilkan pada halaman pencarian, detail rute, dan daftar trayek di halaman 6-7.
Terus pengujian menggunakan black box testing. Hasil pengujiannya menunjukkan pencarian satu jalur berhasil dengan baik. Pencarian 2 jalur masih memerlukan perbaikan. Ada kelebihan kekurangan juga di sini. Kelebihannya yaitu implementasi sistem dijelaskan dengan gambar antarmuka. Kedua, hasil pengujian ditampilkan secara jujur. Tidak semua fitur sempurna. Ketiga, sistem menampilkan informasi lengkap, kode tarif, warna angkot, peta. Kekurangannya, tidak ada perbandingan dengan algoritma lain, misalnya A, seperti itu. Tidak ada analisis performa atau waktu eksekusi. Diskusi hasil kurang mendalam secara akademik. Bagian hasil sudah menunjukkan fungsi sistem berjalan, tetapi diskusi ilmiah masih bisa diperluas. Lanjut ke ulasan terakhir, yaitu ulasan penarikan kesimpulan. Kesimpulan menyatakan bahwa BFS mampu menentukan jalur dengan jumlah lintasan paling sedikit, proses pencarian rute berjalan cepat, sistem mampu menampilkan informasi pendukung secara lengkap. Ada kelebihan juga kekurangannya di sini. Kelebihannya kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian, menjawab rumusan masalah, tidak melebar dari hasil penelitian. Kekurangannya tidak menyinggung keterbatasan sistem, tidak memberikan saran pengembangan secara detail, misalnya integrasi GPS atau real-time tracking. Lalu terdapat kesalahan redaksional pada bagian penutup karena menyebut aplikasi administrasi surat menyurat Desa Sakerta Barat yang tidak sesuai dengan topik penelitian, seperti itu. Kesimpulan sudah cukup baik, namun perlu revisi redaksional aja dan penambahan saran penelitian lanjutan, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.